Halo teman-teman semua, terima kasih sudah hadir di presentasi kali ini. Perkenalkan, nama saya Dwi Devangga. Nah, hari ini saya ingin berbagi solusi efisien dalam penjadwalan produksi dengan menggunakan metode yang kita sebut Wasted Shortest Processing Time atau yang disingkat WSPT. Nah, jadi apa sih yang ingin kita capai di sini? Intinya adalah meminimalkan keterlambatan pesanan di pabrik kita. Kita semua tahu, dalam dunia produksi, waktu itu sangat berharga. Setiap detik sangat berarti untuk memastikan semua pesanan yang bisa sampai tepat waktu. Nah, dengan metode WSPT ini, kita akan melihat bagaimana kita bisa mengatur semua pesanan secara lebih efektif dan lebih efisien. Nah, jadi mari kita mulai menjelajahi topik yang menarik. Dan kita lihat bagaimana kita bisa meningkatkan kinerja pabrik kita. Baiklah, sekarang mari kita bahas tentang apa yang sedang kita hadapi di pabrik kita. Seperti yang kita ketahui, kita memiliki 5 mesin yang sangat terbatas. Dan setiap mesin hanya bisa memproses satu pesanan pada satu waktu. Nah, ini bisa menjadi masalah, terutama ketika kita memiliki banyak pesanan yang harus diselesaikan. Nah, saat ini kita memiliki 10 pesanan yang masuk. Dan masing-masing pesanan ini memiliki waktu produksi dan deadline yang berbeda-beda. Ini membuat penjadwalan menjadi tantangan tersendiri. Kita tidak hanya perlu memastikan setiap pesanan selesai tepat waktu, tetapi juga memperhatikan bagaimana cara menggunakan mesin-mesin kita seefisien mungkin. Nah, jadi tujuan kita di sini adalah mencari cara untuk meminimalkan keterlambatan pada semua pesanan ini. Dengan memahami tantangan ini, kita bisa lebih fokus dalam menentukan solusi yang tepat. Nah, mari kita lihat lebih jauh tentang apa yang kita bisa lakukan untuk mengatasi tantangan ini. Nah, selanjutnya, mari kita bahas tujuan utama dari penjadwalan ini. Apa sebenarnya yang ingin kita capai? Pertama-tama, kita ingin optimalisasi pengguna mesin yang ada. Kita tidak mau ada mesin yang menganggur tanpa pekerjaan. Nah, setiap mesin harus digunakan seefisien mungkin agar proses produksi berjalan lancar. Kemudian, yang tak kalah penting adalah kita harus meminimalkan keterlambatan itu sendiri. Ini berarti kita perlu membuktikan prioritas dan pesanan-pesanan yang memiliki deadline ketat dan waktu produksi yang lebih pendek. Dengan melakukan ini, kita bisa memastikan bahwa semua pesanan yang mendesak bisa selesai tepat waktu, sehingga kepuasan pelanggan tetap terjaga. Nah, jadi intinya adalah kita ingin memanfaatkan sumber daya yang ada dengan memaksimalkan sambil memastikan semua pesanan dapat diselesaikan tanpa keterlambatan. Nah, dengan memahami tujuan ini, kita bisa melangkah solusi yang lebih konkret yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, baik. Sekarang kita masuk ke bagian pengenalan algoritma. Nah, apa sih algoritma Wasted Shortest Processing Time yang bisa disingkat WSPT? Secara sederhana, ini adalah metode yang membantu kita memprioritaskan pesanan berdasarkan rasio antara waktu produksi dan deadline yang diberikan. Cara kerjanya cukup sederhana. Dengan WSPT ini, pesanan-pesanan yang memiliki rasio kecil, artinya waktu produksi lebih singkat dibandingkan dengan deadline-nya, yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Nah, jadi kita tidak hanya memilih pesanan yang paling mudah atau paling cepat selesai, tetapi kita juga memastikan bahwa pesanan-pesanan yang paling mendesak dan penting diselesaikan lebih awal. Mengapa metode ini sangat efisien? Karena dengan menggunakan pesanan yang punya rasio terkecil, kita bisa meminimalkan keterlambatan secara keseluruhan. Ini penting banget untuk menjaga agar semua pesanan bisa tiba tepat waktu dan pada akhirnya meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi, dengan WSPT, kita bisa lebih terstruktur dalam mengatur alur kerja dan memastikan setiap pesanan mendapatkan perhatian yang dibutuhkan. Oke, baik. Eh, Sekarang kita akan membahas
langkah-langkah dalam menggunakan metode WSPT ini. Nah, ini cukup sederhana dan terstruktur. Jadi, mari kita lihat bersama-sama, teman-teman. Yang pertama, kita perlu menghitung rasio WSPT untuk setiap pesanan. Ini dilakukan dengan membagi waktu produksi dengan deadline untuk masing-masing pesanan. Setelah kita mendapatkan rasio ini, langkah selanjutnya adalah mengurutkan pesanan berdasarkan rasio tersebut, dari yang terkecil hingga terbesar. Pesanan dengan rasio terkecil berarti itu adalah pesanan yang paling mendesak dan membutuhkan perhatian terlebih dahulu. Setelah itu, kita akan mengalokasikan pesanan ke mesin yang paling sedikit bebannya. Ini penting agar semua mesin bisa digunakan dengan optimal dan tidak ada mesin yang terlalu banyak atau terlalu sedikit pekerjaan. Terakhir, kita bisa mengevaluasi penjadwalan yang sudah kita buat. Nah, di sini kita akan melihat seberapa efisien penjadwalan ini dan apakah ada keterlambatan yang terjadi. Dengan evaluasi ini, kita bisa terus memperbaiki proses penjadwalan di masa depan. Nah, jadi langkah-langkah ini membantu kita untuk tetap terorganisir dan memastikan bahwa setiap pesanan mendapatkan perhatian yang tepat. Nah, sekarang mari kita lihat contoh konkret tentang bagaimana kita menghitung rasio WSPT untuk setiap pesanan. Ini akan membantu kita memahami prosesnya dengan lebih baik. Misalnya untuk pesanan 1, waktu produksi 5 jam, deadline-nya 40 jam. Jadi, kita hitung rasio WSPT-nya dengan membagi waktu produksi dengan deadline, yang hasilnya adalah 0,125. Kemudian, untuk pesanan yang kedua, memerlukan waktu produksi 10 jam, memiliki deadline 60 jam, rasio WSPT-nya jadi 0,167. Kita bisa melihat bahwa pesanan dengan rasio yang lebih kecil itu berarti lebih mendesak untuk dikerjakan. Tabel ini jelas menunjukkan mana pesanan yang harus kita prioritaskan. Ini penting karena kita ingin memastikan bahwa semua pesanan yang memiliki deadline ketat bisa selesai tepat waktu, tanpa mengganggu alur produksi secara keseluruhan. Jadi dengan perhitungan rasio WSPT ini, kita bisa membuat keputusan yang lebih baik dalam penjadwalan. Baik, sekarang kita beralih ke hasil penjadwalan berdasarkan metode WSPT. Nah, di sini kita memiliki tabel yang menunjukkan bagaimana setiap pesanan telah dialokasikan ke mesin berdasarkan rasio WSPT yang sudah kita hitung sebelumnya. Mari kita lihat bersama-sama. Misalnya, ada pesanan 4 untuk barang A yang memerlukan waktu 4 jam dialokasikan ke mesin 1. Ini karena rasio WSPT-nya adalah 0,133, yang berarti ini adalah pesanan yang cukup mendesak untuk dikerjakan. Kemudian kita juga punya pesanan 1 dengan barang A, waktu produksi 5 jam dan deadline-nya 40 jam, yang dialokasikan ke mesin 2. Melihat tabel ini, kita bisa memahami bagaimana pesanan diurutkan berdasarkan prioritas dan dialokasikan ke mesin dengan cara yang efisien. Dengan pendekatan ini, kita bisa memastikan bahwa semua pesanan yang penting dan mendesak dapat diselesaikan tepat waktu. Ini tentunya membantu kita untuk menjaga kepuasan pelanggan dan kelancaran operasi pabrik kita. Sekarang mari kita bahas beberapa keuntungan dari menggunakan metode WSPT ini. Pertama-tama, salah satu keuntungan terbesar adalah kita dapat meminimalkan keterlambatan. Nah, dengan memprioritaskan pesanan yang memiliki deadline dekat, kita bisa memastikan bahwa semua pesanan yang mendesak diselesaikan lebih dulu. Ini tentu saja sangat penting untuk menjaga kepuasan pelanggan. Kemudian, kita juga mengoptimalkan penggunaan mesin. Dengan penjadwalan yang baik, mesin-mesin kita tidak akan nganggur terlalu lama. Ini membantu kita memanfaatkan sumber daya yang ada secara maksimal dan membuat alur produksi lebih efisien. Lalu ada juga keuntungan dari segi adaptabilitas. Metode WSPT ini mudah untuk diadaptasi jika ada perubahan dalam pesanan atau jika kita mendapatkan pesanan baru yang mendesak. Kita bisa dengan cepat melakukan penyesuaian tanpa harus merombak seluruh jadwal produksi. Jadi, dengan metode WSPT ini, kita bukan hanya mendapatkan sistem penjadwalan yang efisien, tetapi juga
fleksibel untuk menghadapi perubahan yang mungkin terjadi. Mari kita lihat lebih jauh bagaimana metode ini ditampilkan dalam visualisasi atau timeline produksi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang menarik nih. Visualisasi timeline produksi. Di sini kita punya grafik yang disebut Gantt chart yang menunjukkan bagaimana setiap pesanan dialokasikan ke masing-masing mesin sepanjang waktu. Nah, grafik ini memberikan gambaran yang jelas tentang urutan pengerjaan di tiap-tiap mesin. Setiap part di grafik ini memiliki satu pesanan, dan panjangnya menunjukkan berapa lama pesanan tersebut yang akan diproses. Dengan cara ini, kita bisa dengan mudah melihat kapan setiap mesin akan digunakan dan bagaimana waktu produksi didistribusikan. Misalnya, kita dapat melihat beberapa pesanan dimulai hampir bersamaan, sementara yang lain mungkin memiliki waktu mulai yang lebih tertunda. Ini sangat membantu kita dalam merencanakan dan memastikan tidak ada mesin yang menganggur, serta meminimalkan keterlambatan pada pesanan yang memiliki deadline ketat. Dengan visualisasi ini, kita bisa memahami alur kerja secara keseluruhan, sehingga kita dapat mengoptimalkan proses produksi dengan lebih baik. Baik, sekarang kita sampai di bagian perbandingan. Nah, mari kita lihat mengapa kita memilih metode WSPT dan bukan algoritma lain seperti greedy. Algoritma greedy, algoritma greedy itu memang menarik, tapi dia cenderung fokus pada langkah-langkah lokal. Artinya dia bisa memilih pesanan yang terlihat baik di awal, seperti memproses pesanan yang lebih cepat atau yang memiliki deadline yang terdekat. Namun, pendekatan ini tidak terlalu mempertimbangkan keseluruhan sistem produksi kita. Di sisi lain, dengan metode WSPT memberikan kita pandangan yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan rasio waktu produksi terhadap deadline. Kita bisa mengatur urutan pengerjaan lebih baik. Ini memungkinkan kita untuk meminimalkan keterlambatan pada banyak pesanan sekaligus, bukan hanya satu atau dua pesanan yang terlihat mudah. Jadi, dengan metode WSPT, kita tidak hanya mengandalkan keputusan jangka pendek, tetapi kita merancangkan jangka panjang. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua pesanan dapat diselesaikan tepat waktu tanpa menggunakan alur kerja yang lebih besar. Dengan perbandingan ini, kita bisa melihat bahwa metode WSPT adalah pilihan yang lebih optimal dalam konteks manajemen produksi di pabrik. Oke, baik. Jadi kita sudah sampai di akhir presentasi, teman-teman. Sekarang saatnya untuk merangkum apa yang kita bahas, teman-teman. Kesimpulannya, metode Weighted Shortest Processing Time atau yang bisa kita sebut WSPT ini sangat membantu pabrik kita dalam meminimalkan keterlambatan dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya mesin. Nah, dengan menggunakan WSPT, kita bisa lebih terstruktur dalam mengatur urutan pengerjaan pesanan. Kita dapat memastikan bahwa pesanan yang paling mendesak dan memiliki deadline ketat dikerjakan lebih dulu. Ini tentunya akan meningkatkan kepuasan pelanggan dan efisien produksi secara keseluruhan. Nah, untuk rekomendasi, saya sarankan kita mulai mengimplementasikan metode ini secara bertahap. Kita bisa mulai dengan melakukan simulasi penjadwalan untuk pesanan yang ada saat ini. Kemudian secara perlahan menerapkan WSPT dalam proses produksi harian kita. Dengan pendekatan bertahap ini, kita bisa mengidentifikasi area mana yang perlu ditingkatkan dan dilakukan penyesuaian jika diperlukan. Baik, sekali lagi saya berterima kasih atas perhatian Anda dan partisipasi Anda. Saya berharap informasi yang saya sampaikan hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.